Hai guys, siapa di sini yang pinjamannya selalu ditolak? Nah, kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online yang bisa langsung di ACC, sekaligus ada tips dan trik bagaimana cara saya pengajuan sampai dengan di ACC. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menanti informasi dari channel saya. Semoga channel saya ini bisa membantu sekaligus mengedukasi kepada teman-teman semua tentang pinjaman online. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen channel saya. Semoga channel saya ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa memberikan apa yang teman-teman butuhkan. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online tentunya yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK yang mampu memberikan teman-teman dalam limit yang besar. Oke, seperti teman-teman ketahui ya, dengan kemunculannya pinjaman online dikarenakan adanya teknologi yang semakin berkembang. Jadi banyak orang-orang yang lebih memilih menggunakan pinjaman online dikarenakan prosesnya sangat mudah dan dapat diakses dari mana saja tanpa kita harus ke bank ataupun dengan membawa surat-surat berharga. Artinya untuk pinjaman online ini kita bisa gunakan tanpa adanya jaminan. Yang dilakukan kita hanya perlu melampirkan bukti foto KTP dan juga foto selfie dengan memegang KTP saja. Dan apabila kita ingin melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online, maka kita harus paham betul terkait dengan aplikasi yang akan kita gunakan. Jika salah pilih, maka kita bisa saja terkena penipuan atau spamming. Oleh karena itu, kita perlu memahami ciri-ciri pinjaman online legal seperti apa dan juga yang ilegal seperti apa, dan apa saja yang syarat dan ketentuan untuk kita dalam pengajuan di pinjaman online ini. Nah, selain itu, dokumen dan juga persyaratan yang dibutuhkan oleh kita sebagai peminjam biasanya berupa dokumen-dokumen penting ataupun dokumen yang berharga. Sementara untuk di legal ini kita memiliki syarat dan aturan yang lebih ketat terkait dengan dokumen persyaratan untuk menentukan kemampuan finansial dari kita calon nasabah. Nah, kemudian untuk privasi data pribadi kita dari peminjam akan aman jika menggunakan lembaga pinjaman online yang legal. Lembaga pinjaman online legal ini akan selalu mengedepankan kenyamanan dan juga perlindungan dari data kita sebagai nasabah. Dan juga untuk aplikasi pinjaman online legal ini hanya akan meminta akses kamera, mikrofon, serta lokasi dari smartphone peminjam atau kita sebagai nasabah. Jadi sangat aman sekali jika kita ingin mencari dana pinjaman melalui pinjaman online yang legal. Namun jika kita memang tidak butuh-butuh banget ya, misalkan kita memiliki dana simpanan ataupun dana darurat yang ada di rumah, silakan gunakan saja dana darurat yang ada di rumah atau dana yang ada. Namun jika memang tidak ada sama sekali memiliki simpanan dan kita lagi membutuhkan dana dalam keadaan darurat atau kepepet, silakan saja teman-teman mengajukan di pinjaman online legal, asalkan teman-teman mampu untuk membayarnya. Dan jangan pernah menunggak hutang piutang karena nanti teman-teman sendiri yang akan sulit dalam membayarnya. Oke, kita langsung aja ya. Saya akan membahas tentang pinjaman online, yaitu adalah Kredivo. Tentunya teman-teman pasti pernah mendengar yang namanya Kredivo. Kredivo ini sangat familiar sekali ya untuk pinjaman online karena memang di dalamnya tidak hanya sebagai pinjaman online, mereka juga ada marketplace-nya yang sudah bekerja sama dengan Kredivo. Jadi selain kita mendapatkan dana tunai, Kredivo juga memberikan kita pay letter yang bisa kita gunakan untuk berbelanja di marketplace yang sudah bekerja sama dengan Kredivo. Jadi Kredivo ini adalah salah satu pinjaman online yang ternama di Indonesia yang memiliki persyaratan dan juga persetujuan yang sangat cepat. Itu menjadi alasan utama kenapa Kredivo sampai saat ini masih berdiri. Nah, kemudian bagaimana cara pengajuannya untuk Kredivo ini? Yang pertama, teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi resmi Kredivo. Jadi hampir semua pinjaman online itu mensyaratkan kita pengajuannya dari aplikasi. Tidak
hanya untuk Kredivo saja. The Kredivo juga bisa ada di Google Play Store dan juga harus diunduh di ponsel. Kemudian kalau tidak diunduh, proses pengajuan praktis tidak bisa dilanjutkan. Jadi kita sebagai nasabah harus memiliki smartphone ataupun handphone yang bisa menggunakan beberapa aplikasi yang ada di Android. Silakan di-download, silakan ditunggu sampai dengan proses installnya selesai. Nah, kemudian selanjutnya kita proses pendaftaran Kredivo dimulai dengan pemilihan pinjaman. Jadi di sana ada beberapa pilihan ya, ada basic sampai dengan premium di bawah sekali sesuai dengan jumlah pinjaman yang kita inginkan. Kemudian nanti dengan aplikasi akan mengirimkan kode OTP lewat SMS ke nomor ponsel yang kita daftarkan di dalam pengajuan. Kemudian nanti kode OTP-nya yang sudah masuk di SMS harus di-input ke aplikasi untuk proses verifikasi dari nomor kita. Jadi kode OTP ini menjadi security kode untuk memastikan yang mengajukan adalah orang yang memiliki ponsel tersebut, karena banyak sekali penipuan-penipuan di luar sana yang sering mengajukan pinjaman online menggunakan data orang lain dan juga nomor ponsel orang lain. Nah, jika pengisian salah atau tidak menerima kode OTP, pengajuan tidak bisa dilanjutkan. Harus dipastikan ya bahwa kode itu kita terima dan kita isi dengan benar. Nah, email pun juga wajib dimiliki karena nanti pendaftaran akun di aplikasi juga membutuhkan email yang aktif. Nah, selanjutnya di sini untuk nomor ponsel harus valid. Jadi aplikasi Kredivo akan memastikan bahwa nomor ponsel yang dimiliki oleh kita yang mengajukan pinjaman tidak boleh menggunakan nomor ponsel orang lain. Kemudian nanti jika berhasil, maka kita bisa melanjutkan proses pengisian data-data yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita pengisian data dimulai dari upload foto eKTP sesuai dengan panduan yang diberikan. Jadi di sini Kredivo mewajibkan kita sebagai peminjam atau nasabah mengupload foto KTP. Jadi kesalahan dalam mengupload foto KTP yang bisa menyebabkan penolakan, yaitu harus teman-teman ketahui ya, yang menyebabkan kesalahan dalam mengupload foto KTP. Yang pertama, foto tidak diambil dari kamera ponsel yang digunakan untuk mengajukan di aplikasi. Kemudian hasil foto KTP buram sehingga tidak bisa dibaca oleh sistem. Kemudian KTP diupload dari merupakan KTP yang di-scan dan bukan diambil dari kamera ponsel. Jadi dengan adanya kesalahan yang saya sebutkan tadi menyebabkan foto KTP tidak valid dan pengajuan teman-teman ditolak. Kadang ada aplikasi yang tidak memperhatikan bahwa ketika kita pengambilan foto eKTP maka itu sudah berhasil, padahal nanti fotonya buram ataukah tidak terbaca oleh sistem. Itu kadang ada beberapa aplikasi yang tidak memberikan pemberitahuannya kepada kita. Jadi pastikan foto KTP dilakukan dan diupload sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan di dalam aplikasi. Selanjutnya kita harus foto selfie dengan jelas dan bisa dibaca. Untuk foto selfie, persyaratan pengajuan pinjaman online untuk melengkapi proses pengajuan yang tanpa tatap muka. Jadi dengan adanya pengambilan foto selfie, kita sudah mengikuti beberapa ketentuan dan syarat dalam pengajuan. Dalam kesalahan yang sering terjadi ketika mengambil foto selfie yang menyebabkan penolakan, yaitu hasil foto selfie tidak jelas sehingga sistem tidak bisa membaca foto dengan baik. Kemudian foto diambil tidak lengkap, misalkan terpotong dari sudut atau tidak sesuai dengan instruksi yang ada di dalam aplikasi. Pengambilan foto diambil tidak menggunakan dari kamera ponsel yang dipakai untuk mengajukan pinjaman. Itu yang bisa menyebabkan pinjaman kita ditolak jika kita tidak sesuai dengan instruksi ketika pengambilan foto selfie. Nah, selanjutnya kita mulai mengisi data lengkap yang dibutuhkan. Jadi untuk form pengisian wajib diisi oleh kita sebagai calon peminjam. Ada beberapa sejumlah data yang harus dilengkapi. Jika data tidak lengkap atau tidak lengkap diisikan, maka form tidak lengkap, maka pengajuan tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Oleh sebab itulah
Isilah data-data sesuai dengan kolom yang diminta atau informasi yang diinginkan oleh aplikasi. Nah, selanjutnya setelah selesai kita mengisi beberapa data yang dibutuhkan, kita lanjut untuk proses verifikasi data oleh pihak perusahaan. Jadi nanti pihak Kredivo akan melakukan verifikasi dengan menghubungi kita sebagai peminjam. Tujuannya memastikan bahwa pengajuan pinjaman dilakukan oleh aplikasi yang namanya tertulis di dalam form. Verifikasi ini juga bertujuan untuk menghindari fraud. Banyak kasus di mana nomor ponsel dicuri, data identitas hilang yang kemudian disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman. Jika Kredivo tidak bisa menghubungi peminjam, maka pengajuan teman-teman bisa. Nah guys, itulah review dari saya tentang Kredivo. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana pinjaman online. Oke, perlu teman-teman ketahui ya, kita sebagai calon peminjam harus memiliki catatan kredit yang baik di Slick OJK BI Checking, yang biasanya itu yang mempertimbangkan pengajuan kita diterima atau ditolak. Kemudian catatan kredit ini bisa menjamin bahwa pinjaman kita bisa disetujui dan langsung masuk ke rekening kita. Oke guys, itulah informasi dari saya. Semoga teman-teman bisa menggunakan keuangan dengan bijak. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.